Aku tak ngaji. Saya tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Ya, itu ada kitabnya, disimak boleh, nggak disimak juga boleh. Yang nyimak bagus, yang nggak nyimak juga bagus. Oh, mata-matane. Nah, kalau didengerin rasanya nggak enak, monggo. Kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP, nggak apa-apa. Wong kupingnya, ya udah, alhamdulillah, sip, tenang. Penting paham, penting orang usah pintar tapi pulang sadar. Nggak pintar nggak apa-apa, makanya bebas di sini, nggak pintar nggak apa-apa. Saya aja anak-anak saya nggak tak suruh pintar, yang penting sadar. Daripada pintar nggak sadar. Sekarang banyak orang pintar tapi nggak mencari orang pintar, walah banyak sekarang. Ya, kok ngaji pintar-pintaran, zaman sekarang orang udah nggak tertarik. Orang nggak pintar aja, apa yang dia nggak tahu, dia remote begini klek bisa tahu. Sekarang ini canggih, klik dok Google ngertian dia sama kita. Ini betul. Nah, kalau sekarang kita ngaji kok pintar-pintaran kalah sama HP. Makanya orang sekarang lebih seneng di rumah itu ngaji sambil mainan HP. Gini betul. Nah, tapi beda dengan yang gini kan berjuang untuk syahid. Kita berjuang untuk Kenapa? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Kalau matinya syahid masuk surga tanpa dihisab. Jadi nggak pakai ngantri. Jangan sampai mati sangit. Ya. Ada ya? Oke, tak ngaji. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala ta'ala laisu sawa'am min ahli kitabi umatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjuduna ila qoulihi ta'ala wa ulaika minas sholihin. Artinya waqad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala telah berfirman laisu sawaan ya. Laisu mereka itu tidak sama, laisu sawaan ya. Kalau laisa kan satu, kalau laisu tambah wawu alif berarti banyak. Laisu sawaan mereka itu tidak sama. Min ahlil kitabi, di antara ahli kitab, ummatun ada segolongan umat, qaimatun yang berlaku lurus, qaimah teguh, tegak, lurus, jujur, adil. Apa? Adanya. Nggak ada reka biasa. Ya teluna mereka melakukan tilawah, bukan yakrauna ya, ya telu. Nah, mereka membaca dan memahami maknanya ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah. Bukan sekedar membaca tapi juga tilawah, memahami maknanya. Membaca ayat-ayat Allah disertai dengan memahami maknanya. Yatluna, tidak sama. Yatluna ayatillah. Ana al-laili, pada beberapa waktu di malam hari. Di malam
hari enak baca ayat-ayat Al-Quran di malam hari orang lagi pada tidur, kita sendiri asik itu. Kita malah balapan tidur, malah disikan. Dibacain Quran baru satu ayat angop. Wah, lihat. Akhirnya maca metenteng di sono angop sak amba-ambane. Dikira nek ditutupi ora ketok, ketok ngangop ketok. Angop wae. Ya. Wahum yasjudun, dan mereka sujud. Sujud itu kepalanya disungsrupin ke bawah. Diserahkan semuanya. Di sini ada otak, ada intelektualnya, taruh. Mahkota ditaruh. Aku bukan penguasa lagi, aku bukan intelektual lagi. Pikirannya, hatinya, nafsunya, semua plek terserah harus diapane. Itu sujud. Nek rukuk hormat. Mereka sujud, berserah diri kepada Allah. Karena apa? Sudah dia memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu juga bisa tanda-tanda kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Nah, ini beda, Pak. Kenal dia. Pantesan, pasrah. Itu kalau di ayat Al-Quran itu ada wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal berserah diri pada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ya kan? Apalagi dibaca waktu sholat. Ini orang mau lambini, ya kan? Orang lambini, macam, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka ditambah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesuk dodolan rapayu blek-blek. Curhat kono rene tidak ngomong. Foto-foto. Nah, dulu baca Qur'annya begitu. Foto-foto. Teman-teman orangnya tuh berprofil. Iya, gayamu. Bujang bulu kan kamu ngetawain siapa? Saya. Mentertawakan diri. Konyol enggak? Jadi lucu kalau itu. Mau sadar mau enggak? Dari malaikat lambemu lah dek mau maghrib kok bisa ngomong ada ini malah curhat kalau ini. Buat curhat itu pas sholat mau curhat kalau Gusti Allah. Aku pun mau coba ayatin jenengan ngeten lho. Kok kula kurang ini pripun? Ngono ya kan. Lambemu jejeg malaikat pisan. Jadi itu ya teluna itu. Mereka membaca dan memahami maknanya. Makanya kalau ada MTQ yang pembacaan kalamilah itu ya, ada yang namanya qori, ada yang namanya tilawah. Qori mesti membaca ayat-ayat Al-Qur'annya, yang tilawah mesti membacakan artinya. Apa tujuannya? Biar ngerti. Iya, udah paham ya. Beda orang yang begitu tuh beda, pasti beda kayak itu. Orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu lurus, bicara apa adanya, berusaha memahami ayat-ayat Allah. Terus dia menyerahkan segala urusan, menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah. Itu namanya tawakal, berserah diri. Nah, kemudian Fata'akada alal qari'i lil Qur'ani ayyakuma minal laili wa ayyaqra'a fi sholati bil laili ma tayassara minal Qur'an. Fata'akada maka menjadi kuat. Ya. Alal qari'i bagi atau terhadap para qari. Nah, kalau qari itu pembaca. Beda dengan yatruna tadi. Qari para pembaca lil Qur'ani Al-Qur'an, maka menjadi sangat kuat, dikuatkan bagi para pembaca Al-Qur'an itu ayyakuma minal laili, hendaklah ia harus bangun di waktu malam, harus bangun
di waktu malam. Ayo bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, Tidur lagi. bangun tidur lagi. Bangun tidur, Tidur lagi. terus mandi. Jangan lupa senam pagi. Kalau lupa tidur lagi. Ora turu tok wae. Bangun. Ngeli? Nah, makanya kalau ada orang tidur itu di sebelahnya jangan dibaca Yasin, malah mati karo Yasin ya. Lir tandure wis milir gitu. Bacain Yasin. Suruh melilir, bangun gitu ya. Harus fata kaca al-qari'il Qur'ani ayyakuma minal lail. Maka menjadi sangat kuat terhadap para pembaca Al-Qur'an bahwa ia harus bangun di waktu malam. Wa yaqra'a fi sholatihi, dan harus membaca Al-Qur'an di dalam sholatnya bilaili di waktu malam, maka yasarum minal Qur'an. Ayat-ayat yang mudah dari ayat-ayat dari ayat yang mudah, jangan dari ayat yang susah-susah. Udah susah, nggak bisa diikutin, kita sendiri bingung, gitu kan? Kepotar-kepater nanti malah. Yang mudah, nggak disuruh yang susah-susah, yang mudah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faqra'u, maka bacalah oleh kalian, maka yasara minhu, apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Baca yang mudah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qoma bi asri ayatin, barang siapa yang berdiri sholat dengan membaca 10 ayat, lam yuktab, maka ia tidak dituliskan minal ghafilina, dari golongan orang-orang yang lalai. Kalau baca 10 ayat itu luar biasa, itu motivasi. 10 ayat dalam sholat, dia bukan termasuk orang lalai. Lumayan lu ngapal 10 ayat itu ya, apalagi ayatnya panjang. Tapi kalau bisa ya sholat jangan baca panjang-panjang, ya, nggak boleh, haram hukumnya. Kalau sholat baca panjang-panjang haram. Pendek-pendek. Nanti malah iya, tapi pendek-pendek juga haram juga. Gitu. Baca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Jangan baca panjang-panjang dan juga jangan baca pendek, nanti batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Wah, malah gitu. Yo enak. Tapi batal sholatnya. Sholat kok bacanya panjang-panjang. Baca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. 10 ayat bisa dalam sholat, dia tidak termasuk orang lalai. Ya, kemudian itu kalau 10 ayat. Waman koma bimi'ati ayatin, dan siapa yang berdiri sholat dengan membaca 100 ayat minal qonitin, maka ia dicatat termasuk orang-orang yang taat. 100 ayat. Wah, sesuk Jumatan ngimamin maca 100 ayat. Wah, sesuk do laporan karo kiainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuwun sewu Pak Kiai. Sowan kula sepeda silaturahmi, dawuh memang nomor kalih, dalem badhe izin pamitan. Pamitan apa? Mulai benjing kula mboten Jumatan ten mriki. Lah kene apa? Wah, tekan subuh ya ora rampunge. Kedawan. Aku nyambut gawe telat ditutup pintu gerbangnya, nggak boleh masuk. Oh nggih pun nek ngoten mriki mengadate ngoten niku nembe seneng-senenge mame. Tapi
tapi juga ojo cepet-cepet. Orang baru sama ulangan kali Pak imamnya wes sujud. Wah, padahal di belakang kita ada orang yang sakit pinggang, asam urat, apa, mau ono selane, ono jeda. Walah, besok ono silaturahmi meneh. Assalamualaikum. Pak Kiai sowan kula sepindah silaturahmi ingkang nomor kalih kula pamit mulai benjing boten Jumatan temriki melih engkeng napa pinggang kula lara kabeh lha kenapa buandere kok yang bijaksana yang arif ora mumpung yang arif di belakang kita banyak orang yang punya kepentingan punya urusan. Lihat ada kakek-kakek yang mau jalan aja susah. Kok dijak ngebut enak ngene. Terus dijak ngadeg selama-lama wong ngadeg kayak karo keteng ngene. Ya. Paham ya? Paham lah. Jangan cuma paham tapi sadar juga gitu loh. Jangan enggak sadar lah, enggak. Nek dhewean sak karepmu. Sampai benjut ndasmu ora apa-apa. Jedot-jedotnya ngene saking cepete ngene sujud ora apa-apa. Nek nah, ini maksudnya begitu. Ya kan? Malam kan orang pada tidur 10 ayat, 100 ayat, boleh. Bagus. Nah, ya, bagus. Nah, makanya orang yang baca waktu sholatnya itu 100 ayat itu termasuk orang-orang yang original, orang yang taat. Alhamdulillah, wong nek berserah diri kepada Allah dicukupi lho. Ngerti nek rokok iki terus teko gede-gede lho. Luwih gede daripada biasane. Sopo sing bisiki? Ya, keren lah. Oke. Waman koma bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa yang berdiri sholat dengan membaca 1000 ayat, weh, 1000 ayat Pak, 1000, oh keren. Kutiba minal muqantirin, maka dicatat ia termasuk orang-orang yang mempunyai pahala yang banyak. Ya, satu huruf 100 ya. Di dalam sholat berdiri satu huruf 100, ping 1000 ayat, padahal ayatnya berapa huruf? Luar biasa nggak? Tapi kalau sendiri, Rasulullah sholat sendiri sampai kakinya bengkak, ya nggak apa-apa mau sendiri. Tapi kalau ngimami, wah kuliah dulu. Nah, kenapa kok seringnya baca kuliah dulu? Karena saya senang dengan ayat itu. Jadi sholat itu karena senang hati, karena cinta, bukan karena nafsu. Mau ibadah aja kok nafsu ibadah. Ya. Tapi karena senang, karena cinta. Udah kalau karena cinta enak. Ngaji ya karena cinta. Jangan karena terpaksa, jangan karena nggak enak. Ya, lanjut. Wah masih cukup. Paham nggih? Sampai sini paham ya? Oke. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kita diskusikan. Qala al-Amiri rahimahullahu fi bajatihi yang bagi liqari'il Qur'ani ayaqra'a fi kulli sahrin khatmataini khatmatan bilaili fil qiyami minal lail wa khatmatan bin nahar. Wah. Qala al-Amiri rahimahullah, berkata Syekh Al-Amiri rahimahullah fi bajatihi, dalam kitabnya namanya kitab Al-Bajah. Apa kata beliau? Yang bagi sepantasnya liqari'il Qur'ani, bagi orang qari Quran, pembaca Al-Quran, ayaqra'a, bahwa ia harus membaca fi kulli sahrin, pada setiap bulan, khatmataini, 2 kali khotam. Sepantasnya setiap bulan 2 kali khotam sebulan, ya. Khatmatan bilail, 1 kali khotam dikhotamkan di waktu malam. Bil qiyami minalail, yaitu dalam berdiri sholat malam. Tapi ngataminya sambil sholat malam. Jadi sendiri kan. Wa khatmatan binahari, dan yang 1 kali khotam sholat di siang hari.
Ya siang hari bisa aja kan. Ya, dari habis subuh misalnya orang dulu surat Isra berapa juz. Kemudian sholat duha berapa juz, ya kan? Kalau duhanya 8 rakaat, 1 rakaat 1 juz, berarti 8 juz ini. Lalu sholat Isra-nya 2 rakaat atau 4 rakaat, 4 juz itu 12. Nanti qobliyah zuhur bisa aja kan 2 rakaat 2 juz, zuhur 4 juz, sendiri, kajian. Kemudian sampai asar, siangnya sekali khotam, 2 kali khotam, ya yang 1 kali kolam di waktu malam, 1 kali khotam di waktu siang, sebulan 2 kali khotam, dibagi aja lah, fikuli sahrin dari setiap bulan. Qala wahada sayun sahlun, berkata Amiri, dan ini suatu perkara yang gampang. Gampang kali ya. Khotam Quran 2 kali, sebulan 2 kali. Berarti kan 15 hari cuman sekali. 15 hari sekali khotam. 15 hari kalau 30 juz, berarti sehari kan cuman 2 juz malam, 2 juz. 2 juz itu 1 juz malam, 1 juz siang. Oh gampang. Kalau mau ya, kalau nggak mau ya apa itu mau apa enggak gitu. Maunya itu, makanya kucing-kucing di sini itu suka banyak kucing. Itu karena kebanyakan orang yang nggak mau. Kan ada yang satu yang kucing deket mau kan gitu ya. Nah itu, tapi begitu udah mulai mau, kucing-kucingnya mulai itu ngomong persis, walat. Nah itu, wahada sayun sahlun gitu. Dan ini suatu perkara yang gampang, ya. Wal muda wa matu alaihi, dan membahasakan kepadanya, mutayasiru menjadi mudah kalau dibiasakan. Jangankan kita membiasakan, maunya saja belum. Nah, itu yang jadi masalah. Masih menduduki makom kaslan. Ganti aja namanya. Wasadaqa rahimahullah, dan benarlah kata Syekh Al-Amiri rahimahullah, dibenarkan kata Amiri. Wal muwaffaqu man waffaqahu Allahu ta'ala, dan orang yang diberi taufik itu ialah orang yang diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Oke. Bayam bagi liman aroda yaktimal Qur'ana ayatimahu min awalil laili au min awalin nahari hatta yatasi'a waktu sholatil malaikati alaihi fa innahu waroda fi badil asari ana man khotamal Qur'ana ayata sa'atin minal laili sholat alaihil malaikatu hatta yusbiha wa ayata sa'atin minan nahari sholat alaihil malaikatu hatta yumsiya wa fi sholatil malaikati alal abdi kullu khairin wa kullu sa'adati lahu wa makna sholatihim alaih istighfaruhum lahu wa du'a'uhum lahu bil khair. Nah, selesai dong. Kita pakai aneh jawab. Wayam bagi, dan seyogianya, semestinya, sepantasnya, liman aroda, bagi orang yang menghendaki ayatimal Quran, untuk khotam Al-Quran, ayatimahu, bahwa ia harus khotam Al-Quran min awalil laili, dari awal waktu malam, dari situ. Awal waktu malam itu waktu habis maghrib lah. Awal waktu malam itu kan maghrib kan, nah, waktu malam. Aumin awalin nahar, atau awal waktu
nahar ini siang sebetulnya. Di sini ditulis petang. Ya, nahar itu siang. Awal waktu siang itu subuh pagi. Awalnya siang itu kan pagi, sebelum siang pagi, awalnya pagi. Ya. Bisa juga dimulai habis subuh. Hatta yatasi'a, sehingga menjadi luas. Luas apa? Lapang, menjadi lapang. Apa yang lapang? Waktu sholatil malaikati alaihi, waktu yang digunakan untuk bersolawatnya para malaikat kepada pembaca Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, malaikat tuh bersolawat untuk orang yang membaca. Nah, kalau dari situ kita mulai baca Quran, waktunya luas bagi malaikat tuh membaca solawat, sehingga solawatnya makin banyak, nggak sempit, lapang solawatnya, bisa sebanyak-banyaknya malaikat bersolawat. Malaikat, ya kan? Fa'inahu waroda fi badil asar, karena sesungguhnya telah warid itu telah datang keterangan, itu warid, ya. Fi badil asar, di dalam sebagian asar, ya. Asar itu perkataan para sahabat. Kalau hadis itu kan biasanya sabda Rasul. Kalau asar itu dari sahabat. Kalau firman itu dari gitu. Ada firman, ada sabda, ada asar. Apa kata beliau? Anna man khotamal Qur'ana, bahwasanya sesungguhnya orang yang khotam Al-Qur'an ayat saatin pada jam berapa aja. Sampean katam jam berapa aja? Kok sampean katam waktu subuh? Gitu ya. Oh ini waktunya makin luas itu subuh itu. Malaikat berselawat itu. Katam loh ya. Kok sampean katamnya misalnya malam Selasa ini baru 2 juz apa ya, nanti katamnya nanti. Gitu. Jadi pada jam berapa saja, minalaili dari waktu malam, sholat alaihi malaikatu, maka membacakan sholawat kepadanya para malaikat hatta yusbiha, sampai pagi. Jadi jam berapa aja sampai mau Quran kok khatam, itu malaikat terus berselawat sampai subuh. Kalau sampai khatamnya malam hari, bisa dipastikan yang malam Selasa khatamnya mesti malam hari apa siang hari? Malam hari macamnya malam. Nah begitu habis khotaman itu malaikat bersolawat itu sampai subuh. Kira-kira nek dihitung solawatnya berapa itu? Malaikat nggak tahu turu. Ada nggak malaikat tidur? Nggak ada malaikat tidur. Harusnya malaikat Israfil niup trompet kiamat, nggak jadi niup trompet. Trompet itu orang ditiup-tiup. Malaikatnya keturun. Pernah ada kabar gitu? Mana? Terus sampai subuh juga itu dia berselawat terus untuk yang khotam Al-Quran. Wayata saatin minanahar, dan pada jam berapa saja dari waktu siang. Kalau siang nih kita khotam Quran, jam berapa aja di waktu siang, sholat alaihil malaikatu, maka membacakan sholawat kepadanya para malaikat hatta yumsia, sampai waktu sore. Sampai sore baca sholawat terus untuk yang khotam Al-Quran. Itu ya. Wa fi sholatil malaikati alal abdi, dan terdapat pada sholawat para malaikat alal abdi terhadap seorang hamba. Jadi kalau malaikat bersolawat untuk hamba, kan innallaha wa malaikatihi wa malaikatahu yusholluna. Nah, sholawatnya malaikat apa? Kalau sholawatnya Allah kan menurunkan rahmat. Kalau sholawatnya malaikatnya di sini wa fi sholatil malaikati alal abdi, dan terdapat pada sholawat para malaikat alal abdi terhadap seorang hamba kullu khairin, yaitu setiap kebaikan. Wa kullu sa'adatilahu, dan setiap kebaikan itu kebahagiaan bagi hambanya. Jadi kebaikan dan kebahagiaan. Setiap sholawat itu ada kebaikan dan kebahagiaan bagi hamba yang yang mengatakan Quran.
isinya sholawatnya malaikat itu. Kebaikan dan kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, wa makna sholatihim alaih, dan makna sholawat para malaikat kepada si hamba itu istighfaruhum lahu, ialah memohonkan ampunan untuk abdi. Jadi sholawatnya malaikat itu memohonkan ampunan untuk hamba itu. Kau tahu Quran? Malaikat yang memohonkan ampun, kira-kira malaikat itu kabul apa bukan? Kabul, mesti kabul. Wa du'a'uhum lahu bil khair, dan mendoakan mereka itu bagi si abdi dengan kebaikan. Jadi kalau pengen makbul ya khataman Quran. Jadi yang sholawat itu malaikat. Ya, tapi kita umumnya malah sholawat sendiri. Milihnya sholawat nariyah. Ya apa sholawat diri. Tapi nek diukur sholawat kita dengan sholawat malaikat kira-kira lebih cepat mana? Malaikat. Iya. Khataman Quran aja khataman Quran berapa kali kotak. Nanti doanya kabul. Hajatnya apa? Kabul. Jangan ngandelin doa sendiri. Saya aja kalau ya orang-orang aja nggak tahu ya. Saya kadang-kadang ya saya buka-bukaan aja. Ya menyadari lah. Kenapa jangan bosan mendoakan orang, jangan malu minta didoakan. Itu sebetulnya kenapa? Karena memang kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Ada yang tahu nggak dari lisan mana doa yang kabul? Di antara kita belum tentu doa soalnya kan. Siapa tahu doanya Aris, doanya Mbah Min yang ya kan, doanya Mas Yoto yang mudaan, atau doanya Beri apa si Rizky. Kalau anak muda kan dosanya belum banyak, kalau ayahnya kan lebih banyak karena umurnya panjang kan banyak dosa ayahnya. Kalau anaknya kan sering-sering kita didoain sama Beri. Beri doain, doanya sedikit masih. Beri doanya. Tahu kan? Sama sama. Tahu kan sama. Kalau ayahnya udah hidup, menjalani hidup 67 tahun, jadi dosanya mungkin banyak. Kalau baru 25 tahun kan baru paling dosa-dosa 25 tahun kan dikit lah. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu, makanya saya kadang-kadang juga mau doa malu, koyok mandi-mandion. Saya sebetulnya ya bohongin juga tidak, bohongin nggak, makanya saya jujur. Kalau ada orang datang mau bawa air di botol, acting doang biar dia seneng. Mantap. Lu pura-puranya aja. Ini acting itu, acting. Berarti kan yang bawa itu wah asik. Karena acting tersugesti, dia yakin dilalah ya waras. Kenapa? Keyakinan dia itu yang membuat waras. Keyakinan dia sama Allah itu bukan doa saya. Dan saya tidak berdoa. Saya tidak berdoa, nggak minta saya mau. Mau dikira aku jalu? Loh, saya apa adanya ngomong itu. Biar sama tahu aja sebetulnya. Nanti tak kasih alasan. Saya tanya sekarang. Umpama misalnya Pak Dedi berangkat ngaji, bawa air dari rumah, dibawa ke Padepokan untuk diberikan kepada saya misalnya ya, mau diserahkan kepada saya. Kira-kira Allah tahu nggak niatnya Pak Dedi dari rumah bawa air untuk apa? Tahu. Tahu. Allah tahu kan? Tahu. Padahal saya belum tahu. Allah sudah tahu. Saya tahu setelah Pak Dedi ngomong sama saya. Terus saya bilang, ya Allah, wah kan, gini, ya kan? Apa kata Allah? Lu jangan ngajarin gua lu, tahuan gua malu apa nggak malu dah? Kayaknya itu. Allah kan udah tahu duluan. Jadi yang dinilai oleh Allah itu niatnya Pak Dedi dari rumah. Perjuangannya dan niatnya itu. Saya udah perlu.
Ya paling iya. Insya Allah nanti juga segera sembuh. Paling begitu aja saya. Habis itu saya mintain Fatihah sama jenengan kan karena nggak tahu siapa tahu Fatihah jenengan yang diterima. Nah, masalah ini saya nggak mau ngatur Allah. Allah tahu ya lebih tahu duluan ya. Kono ngajari aku. Bener nggak? Gue udah tahu dia bapak itu mau ngapain, gue udah tahu, jangan lu bilangin, udah itu urusanku, kata Allah begitu. Ini kan udah aja. Lagi pula kan Allah juga tahu saya begini tuh ngapain. Allah tahu nggak? Tahu. Tangan saya begini tuh Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa tahu? Oh yang menggerakkan tangan saya dia. Ini ya Allah fauqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Tapi jadi yang penting apa ya? Mubaya'ah kita, ikatan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Ada ikatan nggak kita dengan Tuhan? Kalau enggak ya. Jadi energi yang ada itu energi hawa murni. La haula wala quwata. Tapi ada harapan ilah dengan pertolongan Allah. Itu aslinya Pak. Coba jangan pikirin dah. Nubuh alah, lu ngatur-ngatur Tuhan kayak ya Allah bu. Bu udah tahu. Gitu ya kan? Sebetulnya dia memang sengaja gua gerakin ke sana. Kenapa? Gua juga tahu juga. Karena wartanya rokok ente. Terus tak kirim rezeki ya. Ngerti ya enggak? Nah, dilalah. Aslinya kayak gitu, Pak. Yang enggak tahu caranya bagaimana Allah ngirim rezeki lewat mana aja ya gitu. Aslinya begitu, Pak. Jenengan pun bisa melakukan. Nek gelem. Siapa enggak mau aja aslinya itu. Ya, paham ya? Nah, itu kira-kira begitulah. Nah, barangkali demikian dulu tabarukan kita kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya Limaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini.